Nehemia. Ya, Zerubabel, Nehemia, dan Ezra. Ezra membangun apa? Memulihkan kehidupan rohani. Di waktu bangsa Israel disuruh pulang ke Yerusalem, ini yang dibangun. Ya, next. Oh, apa itu? Makna teologisnya apa? Allah setia pada perjanjiannya meskipun umpatnya gagal. Pemulihan bukan hanya fisik, ya, tapi apa? Juga rohani. Ya, rohani. Next. Nubuat tentang Mesias. Ya, ini ditulis di kitab Yesaya 53. Itu bagus loh. Itu bisa baca nggak ya? Bisa bantu. Mika aja, Mika 5 ayat 1 sampai 2. Yang bisa baca cepatnya. Mika 5 ayat 1 sampai 2. Itu bisa ada nubuat di situ tuh ya. Sudah ketemu? Yang itu baca aja. Mika 5. Baca Mesias dan penyelamat Israel. 1 sampai 2. Ya, ini yang 1 sampai 2. 2. Sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan taubat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ya, itu ya. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Yesus sudah dinubuatkan di PL, saudara, di Mika. Jadi kita mesti percaya ini. Ya, itu Allah itu wah bisa janjinya selalu digenapi. Ya. Oke, next topik tentang perjanjian lama dan kanon Kristen Protestan. Ya. Ada 4 bagian ya, 4 bagian tuh ya di situ. Ada Taurat atau Pentateuch, 5 kitab. Ya, ada kitab sejarah, yaitu isinya apa? Hukum dasar perjanjian Allah dengan Israel ya. Kitab sejarah bangsa Israel di tanah perjanjian. Lalu kitab puisi dan hikmat 5 kitab ya. Lalu kitab nabi-nabi ada 17 kitab. Makna teologisnya apa, saudara? Kita bisa baca ya. Makna teologisnya. Nanti saudara bisa baca di saya punya ini ya, pipit apa, MS Word-nya. Ya, Taurat itu apa? Allah mencipta, memilih, dan mengikat umatnya dalam perjanjian. Gitu ya. Kalau sejarah, ketaatan, selalu ketaatan. Kalau taat ada berkat. Kalau tidak taat, pembuangan. Gitu ya. Lalu puisi atau hikmat. Takut akan Tuhan dan relasi dengan Allah adalah dasar kehidupan. Ya, takut akan Allah dan relasi dengan Tuhan. Ya. Kalau nabi-nabi itu Allah menghukum dosa, tetapi menyediakan apa itu? Harapan keselamatan. Itu isinya PL. Next. Teologi perjanjian lama nih, saudara. Teologi perjanjian lama. Yang pertama, Allah dalam PL. Ini saudara. Ya, lu bisa baca nih. Ya, monoteisme, etis satu Allah yang maha kuasa dan bermoral. Ya. Baca ya. Yang kedua, perjanjian atau covenant. Jenisnya ada Noahik, Abrahamik, Sinai atau Musaik, Daudik. Nah, itu ada ikiknya tuh. Nah, jadi struktur perjanjian kuno ya, preambel, pergaulan resmi, prolog sejarah, ketetapan, berkat atau kutub dan saksi. Next, hukum Taurat. Ya, moral, 10 perintah itu moral. Sivil, hukum masyarakat, ritual, ibadah. Itu hukum Taurat, saudara. Tujuannya apa? Menunjukkan kekudusan Allah, mengatur kehidupan, menuntun kepada Kristus. Ada ya. Yang keempat, ibadah dan bait suci. Pusat ibadahnya, kemah sucinya, mobile,
pindah-pindah kemahnya, ya. Kemudian ke permanen, yaitu bait suci permanen. Nah, sistem korbannya apa waktu itu zaman PL? Berbagai jenis untuk berbagai tujuan, pendamaian, syukur dan lain-lain. Hari raya Paskah, Pentakosta, Pondok Daud, dan pendamaian. Ini saya cerita dulu ya PL-nya, nanti hubungannya dengan pemuritan. Jadi itu penting di situ, saudara. Kerajaan dan Mesias, ya. Lalu ada hikmah di situ, ya. Oke, next. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Mana? Next. Nah, itu ada nubuat mesianik, ya. Janji awal, Kejadian 3 ayat 15 yang tadi kita baca, ya. Benih perempuan, ya. Nubuat eksplisit Yesaya 7 ayat 14, Immanuel. Yesaya 53 tentang hamba Tuhan, ya. Pemenuhannya apa? Yesus sebagai penggenapan nubuat, ya. PL ke PB, ya. Tipe dan gambaran tokoh PL yang menunjuk pada realitas PB. Yunus di perut ikan, itu selama 3 hari. Itu tipe-tipenya, ya. Musa sebagai pengantara bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Musa pengantara. Apa tafsirnya, saudara? Tidak alegoris, tapi melihat pola ilahi dalam sejarah. Tuhan tuh ya, udah kasih tanda-tandanya gitu, ya, sign-signnya itu di PL. PL sebagai fondasi Injil. Oh, berikutnya next. Oh, itu saya cepat nomor 4, ya. Ada kontinuitas dan diskontinuitas. Yang kontinu apa, saudara? Allah yang sama, rencana keselamatan yang konsisten, gitu, ya. Kalau diskontinuitas, hukum Taurat digenapi dalam Kristus, ya. Ibadah fisik jadi spiritual ke gereja, gitu, ya. Itu sekarang nih. PL sebagai fondasi Injil, ya. PL itu janjinya, PB-nya itu penggenapannya. Jadi Injil dalam PL, kabar baik keselamatan sudah diantisipasi, gitu. Next ini bagus, saudara. Saya buat ini. Ini pertanyaan kita, ya. Mengapa orang Kristen harus tahu sejarah PL? Ini kita mesti tahu, ya, apa faedahnya gitu, ya. Yang mengapa? Karena apa? Di sanalah kita melihat akar iman kita di PL itu, saudara, dan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan nyata pada manusia. Ya. Akar iman, apa itu akar iman artinya? Fondasi kepercayaan kita berasal dari PL. Contohnya apa? Janji keselamatan kepada, terus, ya. Contohnya apa itu akar iman? Janji keselamatan kepada Abraham, ya. Korban penebus dosa. Ada yang kedua, Allah bekerja dalam kehidupan nyata. Itu apa artinya, saudara? Allah tidak bekerja di dunia yang ideal, tetapi di tengah apa? Kegagalan manusia. Allah itu luar biasa baiknya, ya. Kalau kita gagal, Tuhan ada di situ. Jadi jangan takut, ya. Yang jatuh, Tuhan ada kok. Bangkit itu cepat bangkit. Jangan menyesal atau merenung, jangan sudah minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu sangat baik, saudara, ya. Lalu yang Allah bekerja dalam kehidupan nyata itu apa? Yusuf, cerita Yusuf tuh, ya, tahu, ya, yang dia dijual, dibuang sumur, tapi dia bisa jadi pejabat tingginya Mesir, loh, Tuhan itu luar biasa. Musa, ya, Musa pemimpin dengan masa lalu yang kelam. Musa itu pernah apa? Membunuh orang, ya, tetapi Allah tetap memakainya, ya. Jadi Tuhan lihat hati kita. Hikmahnya apa? Ketika kita jatuh, Allah masih setia apa? Memulihkan. Jadi orang Kristen mesti gitu. Jangan jatuh, hilang, tinggalin Tuhan. Itu tidak mengerti apa? Tidak mengerti apa, saudara? Rencananya Allah. Tidak mengerti kebaikannya Allah. Allah berjanji kok, ya. Kalau dunia nggak bisa, kamu jatuh ya udah, kamu tanggung sendiri. Kalau Allah enggak, kita jatuh, Tuhan angkat kita loh.
Asal kita mau ngaku dosa ini penting. Kita belajar ngaku dosa setiap hari, saudara. Ngaku dosa. Amin nggak? Amin gitu ya. Jangan dosa disimpan-simpan, saudara. Disayang-sayang. Ya kan ya. Dosa harus diomongkan. Tuhan, aku dosa hari ini, Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ngomong. Lepas kita enak, merdeka. Betul nggak? Kalau disimpan, aduh, nyesek, saudara. Faedahnya apa, saudara? Faedahnya. Nah, itu faedahnya itu. Mengenal karakter Allah yang benar. Nah, belajar PL gitu, saudara. Ya, kita melalui sejarah PL, kita melihat bahwa Allah itu kudus, Allah itu setia, Allah itu sabar, Allah itu penuh dengan kasih. Itu semua di PL, saudara. Itu dasar iman kita. Jangan bilang, oh aku beriman memang ya karena aku sih mau, bukan. Tentunya Roh Kudus, tapi itu semua dari PL, saudara. Yang kedua, mengerti rencana keselamatan Allah. Ya. Yang ketiga, Pak, belajar dari kegagalan dan keberhasilan tokoh iman. Ya. Kita tidak hanya meniru keberhasilan para tokoh iman, tetapi sekaligus belajar dari kesalahan mereka. Ya, Daud salah, dia berdosa. Tapi apa? Dia ngaku dosa. Dan Tuhan lihat hatinya dia. Dia benar-benar ngaku dosa. Daud dikasih oleh Tuhan. Ya, Daud dipilih oleh Tuhan. Lalu keempat, memperdalam pemuritan. Tanpa PL, tanpa perjanjian lama, iman kita akan dangkal, saudara. Karena kita tidak memahami dasar ajaran Kristus. Ya. Yang kelima, yang terakhir, menguatkan iman di tengah tantangan zaman. Ada itu. Nah, itu, saudara. Ya, faedahnya itu. Faedahnya PL itu menguatkan iman di tengah tantangan zaman. Ya. Sejarah PL menunjukkan bahwa Allah tetap bekerja walaupun umatnya gagal. Itu banyak tuh kayak gitu ya. Kalau kita mengerti, kita berdosa, ayo bangkit lagi. Ya, jangan terpuruk, saudara. Lalu apa aplikasinya ke dalam pemuritan? Aplikasinya apa, saudara? Perjanjian nomor 1. Perjanjian merupakan basis pemuritan. Ya, dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, saudara. Di rumah dibaca ya. Allah memerintahkan agar firman-Nya diajarkan di rumah-rumah, di dalam perjalanan, kepada anak-anak, diajar berulang-ulang terus. Itu firman Allah. Zaman dulu seperti itu, saudara. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa pemuritan dalam PL sifatnya apa? Relasional, hubungan. Nah, kita pemuritan itu juga sama. Kemarin saya kaum pria ini kita ada bangun relasi, saudara. Bangun apa? Hubungan. Kita kumpul para pria di 85 Degree Biskopina. Saya undang Moses gak bisa. Kita berkumpul berlima. Ya, ada Jimmy, siapa ini? Kuncoro, saya, Suryo sama Mr. Arvin. Jadi kita berlima nih ngobrol, seneng, saudara. Pertama kali ya, cowok-cowok gitu ya. Jadi enak ngomongnya. Kalau ada istri kan nggak bisa bebas, saudara. Kalau cowok-cowok enak ya. Makanya saya encourage Michael, Teddy, next time join ya. Kita ngobrol apa aja. Kalau ada yang di rumah rusak airnya, apa pipanya rusak, Michael ini ahlinya, saudara. Michael. Nah, gitu. Ada komputer rusak, ini Mr. Arvin. Ya, jadi enak, saudara, kita saling menolong. Nanti yang wanita silakan mau bikin, tidak apa, mau kumpul-kumpul, saudara. Kumpul-kumpul itu pasti ada gunanya kalau dalam Tuhan. Ada kasih itu ada gunanya, saudara. Ya, nanti yang perempuan silakan mau bikin acara. Yang kedua, tadi aplikasinya apa? Aplikasinya yang pertama tadi, pemuritan itu bukan program tetapi gaya hidup. Betul nggak? Bukan program tapi gaya hidup. Ya, Edi coba usahakan kalau bisa lebih aktif supaya makin maju, bertumbuh.
Ya, kerja sibuk boleh saudara, tapi relasi tetap dibangun. Saya kerja sibuk juga sama. Saya paksa Jumat malam kemarin tuh ke mereka. Oh lumayan juga pulangnya malam saudara. Kita seneng, nggak berasa jam 11 malam kita pulangnya. Ada yang mau sampai jam 12 malam gitu loh. Karena seneng ngobrol, enak ya. Ada gunanya juga itu saudara. Dan Fauzi udah diusir sama dia. Ya, sudah tutup di luar, ngobrol lagi saudara, kedinginan gitu. Tapi senang lah, ya bangunlah itu saudara. Oleh kedua, pemuritan melalui keteladanan, ya keteladanan. Musa pada Yosua, Elia membimbing Elisa, ya dua orang ini apa lagi. Jadi aplikasinya apa? Pemuritan terjadi melalui relasi, pendampingan, transfer hidup, bukan hanya pengajaran formal. Ya. Yang ketiga, pemuritan melalui pembentukan karakter. Ya. Yang keempat, pemuritan yang mengarah pada pengharapan mesianik, yaitu ya. Kesimpulan teologisnya apa, saudara? PL mengajarkan bahwa pemuritan adalah ini penting, saudara. Ini poinnya, gaya hidup yang terikat dalam perjanjian. Kita ini mestinya kalau mengerti ya, kita ini kalau berkumpul, kita terikat saudara, dalam perjanjian dengan Tuhan. Banyak orang nggak sadar, banyak orang nggak mengerti. Jadi kita ini serius, santai tapi serius ya. Keteladanan, nah ini penting. Setiap kita mesti punya teladan yang baik kepada semua orang. Dan transfer hidup ya dari pemimpin rohani. Pembentukan karakter melalui ketaatan dan ujian atau proses ya. Sebuah proses jangka panjang dan dibutuhkan kesetiaan sampai akhir. Next, kebenaran PL dan aplikasinya dalam pemuritan. Nah ini saudara, terakhir saudara. Oh, terakhir kita semangat ya. Ayo semua bangun ya. Allah, yang pertama, Allah selalu memulai relasi dengan manusia. Jadi Allah yang punya inisiatif. Itu loh Allah kita tuh, ya. Kebenarannya apa? Di Kejadian 12 ayat 1-3. Allah memanggil Abraham, Musa, dan para nabi-nabi terdahulu sebelum umat merespon ya. Jadi apa? Aplikasi pemuritannya. Pemuritan bukan inisiatif manusia, tapi respon atas panggilan Allah. Ya. Yang kedua, ketaatan lebih penting daripada ritual. Saya baru mengerti loh saudara ini. Kita orang Kristen kadang lebih penting apa saudara? Ritual ke gereja. Lebih penting itu daripada ketaatan. Betul nggak saudara? Kita nyadari nggak? Ke gereja nggak kelihatan kita punya dosa. Semua suci gitu ya. Padahal kita nggak taat sama Tuhan. Baca firman aja bolong-bolong. Sibuk kerja. Oh, aku mani. Mereka ya kerja terus kerja. Baca firman. Pak Suryo ngasih di WA grup tentang firman nggak dibaca. Saya sedih loh. Baca saudara, dibaca. Baca itu cuma 10 menit saudara. Paksa saudara baca. Firman itu berguna loh. Ya mulai besok ada kita masuk dalam WA group, dibaca saudara. Ya kita belajar apa ya, respect dengan pemimpin. Respect itu saudara namanya. Ya dibaca saudara. Beda baca berita enggak. Bacalah firman itu saudara. Bagus loh. Ya saya percaya kalau saudara baca, saudara pasti diberkati. Kalau yang mungkin belum masuk grup, saya bisa kirim, boleh ya, saya kirim ya ke kalian ya. Yang belum ada di grup, saya kirim, saudara baca ya. Ketiga, Allah setia sekalipun manusia itu